Setelah kekalahan Guhe, maka Yun San terpaksa harus turun tangan demi membunuh Shoyan. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Yun San kemudian mengatakan pada Yun Yun bahwa aku akan memberimu pelajaran setelah aku menghabisi bajingan ini. Tepat setelah itu langkah kaki Yun San kemudian menginjak udara yang kosong dan tiba di hadapan Shoyan. Kembali dia mengatakan bahwa hari ini aku leluhur Sekte Yulan akan membiarkanmu mati di puncak gunung ini. Tetapi mendengarkan itu Shoyan hanya tertawa sembari mengatakan bahwa kebetulan aku juga membutuhkan satu kerangka seorang elit dosong. Meskipun aku sangat membencimu, tetapi kau masih bisa berguna. Kata-kata itu semakin membuat Yun San tidak tahan lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan doki di dalam tubuhnya dan langsung saja melancarkan serangan layaknya bola meriam yang bergerak dengan kecepatan penuh. Sampai membuat Shoyan dengan buru-buru membentuk segel di tangannya dan mengeluarkan 3 bentuk perubahan api misterius agar memaksa kekuatannya mencapai puncak. 3 perubahan api misterius ini belum pernah digunakan oleh Shoyan sama sekali sejak dia keluar dari bawah magma. Penggabungan 2 jenis api surgawi itu merupakan sebuah kekuatan teknik rahasia yang dimana jauh lebih kuat dibandingkan yang dulu. Disusul dia juga mengeluarkan pedang hitam di tangannya dan Yun San mengatakan, "Ayo! Izinkan leluhur ini untuk melihat dukungan seperti apa yang kumiliki sampai benar-benar berani untuk kembali bertemu denganku." Setelah mengatakan itu, sang peringkat elit dosong itu bergerak dengan kecepatan penuh menerjang lurus ke arah Shoyan. Begitu juga dengan Shoyan secara tiba-tiba muncul di depan Yun San membawa kekuatan pedang hitam di tangannya. Tabrakan kedua kekuatan hebat itu pun meledak di udara. Lengan Yun San bergetar saat dia menahan serangan Shoyan. Tetapi sang pemimpin besar Sekte Yulan itu masih sempat mengatakan kepadanya bahwa kecepatanmu ini memang luar biasa, tetapi hal itu hanya berguna saat kau melawan ahli Do Huang. Namun melawan aku Yun San tidak akan berguna sama sekali. Namun Shoyan menatap acuh tak acuh pria tua yang ada di hadapannya yang dipenuhi dengan kesombongan. Dia lantas mengatakan, "Benarkah? Bagaimana dengan ini?" Setelah mengatakan itu, sepasang sayap ungu hitam kemudian muncul di punggungnya dan itu merupakan transformasi sayap doki yang belum pernah dia gunakan sejak melangkah ke ranah doang. Dijelaskan, setelah menggunakan sayap ungu itu kecepatan Shoyan akan jauh meningkat pesat dibandingkan saat dia menggunakan sayap doki biasa. Namun kelemahannya adalah daya konsumsi dokinya cukup banyak. Teknik ketangkasan superimposisi sayap yang digunakan Shoyan saat ini jika dipadukan dengan kecepatan gerakan 3000 petir, maka bahkan seseorang yang memiliki kemampuan setingkat Yun San pun tidak berani meremehkannya. Setelah itu Shoyan langsung saja menghilang dari hadapannya dan muncul tepat di atas kepala Yun San dan mendapatkan momentum terbaik untuk menghantam kepalanya. Tapi Yun San malah mengatakan bahwa ku akui kecepatanmu meningkat luar biasa, tetapi kekuatanmu masih belum cukup. Setelah mengatakan itu, tinjunya kemudian dikepal dan langsung bentrok dengan pedang hitam yang dipegang oleh Shoyan. Ledakan berguncang hebat sekali lagi di puncak gunung Sekte Yulan tersebut. Serangan itu membuat lengan Shoyan bergetar bukan main. Andai saja kekuatannya tidak cukup memadai, maka kemungkinan besar pedang hitam di tangannya akan terlepas. Setelah itu Shoyan kembali mencoba untuk mengambil celah kesempatan lain di bagian samping Yun San dan dengan cepat menarik tinjunya mengeluarkan kekuatan ledakan oktan menuju lurus untuk menghantam dada sang pemimpin sekte besar tersebut. Tinju yang membawa aura angin kekuatan penuh itu terlalu menakutkan, bahkan sekelas Yun San pun dibuat tidak nyaman olehnya. Tapi sebagai seorang elit dosong, secara alami Yun San tidak mungkin lemah. Dalam keadaan mendesak itu kakinya kemudian menginjak udara dan mengeluarkan gelombang doki membentuk cairan kental untuk menahan serangan yang dilepaskan oleh Shoyan. Yun San kembali mengatakan padanya bahwa kau sudah menggunakan trik semacam ini 3 tahun yang lalu. Tetapi Shoyan membalas bahwa langkah serupa ini juga masih bisa membuatmu tertekan. Setelah mengatakan itu benar saja ekspresi Yun San tiba-tiba menyusut dengan keterkejutan saat dia melihat dan juga merasakan bahwa arus kekuatan tinju yang dibawa oleh pemuda itu tiba-tiba meledak hebat layaknya peluru bahkan sampai menerobos paksa pertahanannya. Walhasil serangan itu berhasil menghantam dada Yun San dengan keras sampai dijelaskan jubah putih abu-abu yang digunakan olehnya telah robek dan meninggalkan bekas luka serangan. Hal itu membuatnya semakin murka semurka-murkanya. Yun San lantas berkata, bagus sekali. Kau adalah orang pertama yang berani meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku melangkah ke ranah dosong. Karena kau telah mampu mencapai tahap ini, maka aku juga akan mengizinkanmu untuk melihat bagaimanakah kekuatan elit dosong yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, doki biru tua kemudian melilit tubuhnya menghasilkan fluktuasi kekuatan elit dosong yang cukup mengerikan. Tekanan kuat yang menyebar dari tubuhnya benar-benar membuat seluruh orang yang berada di lapangan terbuka menunjukkan tatapan kekhawatiran saat melihatnya.
Bahkan Haibodo yang masih bertarung dengan peringkat elit Do Huang lainnya pun seketika mengalihkan pandangannya. Sang Kaisar Es itu jelas bisa merasakan bahwa niat membunuh yang sangat dalam keluar dari tubuh pemimpin sekte besar tersebut. Tampaknya dia benar-benar akan serius untuk bertarung. Di sisi lain, penghinaan karena telah mendapatkan pukulan telak dari Shoyan sebelumnya membuat orang tua itu benar-benar murka dan dipenuhi dengan amarah. Kekhawatiran terlintas di wajah Haibodong. Awalnya mereka berniat untuk membantu Shoyan untuk menahan Yunsan, tetapi ternyata Shoyan malah membuatnya marah lebih dulu. Di sisi lain, untuk menghadapi bawahan dari sekte Yulan yang berada di peringkat Do Huang ini juga bukanlah sesuatu yang mudah. Melihatnya, ekspresi Shoyan semakin menjadi lebih serius di bawah tekanan yang mengepungnya dari segala arah. Penampakan aura yang dikeluarkan oleh Yunsan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan tetua pertama Suqian. Diyakinkan, satu-satunya praktisi yang bisa bersaing dengan kekuatannya adalah Medusa. Pertarungan kali ini akan sangat sulit dan ini adalah pertama kalinya Shoyan berhadapan dengan lawan terkuat. Sesaat kemudian, Shoyan kembali berkonsentrasi dan mencoba mengalirkan kekuatan api surgawi di tubuhnya dan hal itu ternyata efektif untuk membubarkan sedikit tekanan yang dilepaskan oleh Yunsan. Yunsan sebenarnya sedikit kaget saat melihatnya. Dia lantas mengatakan bahwa kau menggunakan jantung api surgawi. Jangan katakan padaku bahwa itulah yang mendukung kekuatanmu. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar kau akan sangat kecewa hari ini. Setelah mengatakan itu, Yunsan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berpijak dan langsung muncul di hadapan Shoyan. Kekuatan mengerikan serta kecepatan yang dibawa oleh peringkat elit Dosong benar-benar menakutkan. Meski hal itu membuat Shoyan benar-benar kaget bukan kepalang, tetapi dia tidak boleh lengah sedikit pun. Meskipun memang serangan dadakan seperti itu berniat untuk mengakhirinya menggunakan serangan terakhir, namun dikarenakan Shoyan juga memiliki banyak pengalaman tempur jarak dekat, maka jelas saja hal itu mampu membuatnya refleks menghantam cakar Yunsan menggunakan tangan kirinya. Kembali serangan bertubi-tubi pun dilancarkan oleh kedua belah pihak. Shoyan dan juga Yunsan bertukar lebih dari 10 serangan seperti kilat dalam sepersekian detik. Tinju mereka terus bertabrakan satu sama lain membawa aura yang begitu tajam meledak hebat berkali-kali di udara. Hasil serangan membabi buta itu akhirnya berhasil meninggalkan jejak darah di tubuh Shoyan. Kembali Yunsan menertawakannya dengan ocehan mengatakan bahwa aku telah memperingatkanmu, semua taktik yang kau gunakan tidak akan berguna di hadapan seorang elit Dosong. Tetapi Shoyan tidak menyerah meskipun tubuhnya memang sudah babak belur parah, tetapi dia kembali mengangkat pedang hitam di tangannya, membungkusnya menggunakan api surgawi hijau. Melihat itu Yunsan kembali mengatakan bahwa, apakah kau sudah mulai bertarung dengan serius? Itu bagus. Jika aku bisa menghabisimu dengan cepat, maka orang-orang yang kau bawa kali ini akan berhenti melakukan perlawanan. Namun Shoyan tidak menanggapi ocehan itu, dia malah melepaskan kekuatan yang terbilang cukup besar dari pedang hitamnya yang bernama tsunami pemecah api. Kembali dua kekuatan yang maha dahsyat itu meledak hebat di atas cakrawala, energi menyebar ke segala arah. Dentuman gelombang yang dikeluarkannya membuat semua orang yang berada di sekeliling mereka merasa tuli sejenak dan tidak bisa mendengarkan apapun dengan jelas. Setelah bentrokan kedua kekuatan itu terjadi, tiba-tiba saja Yunsan mampu merasakan sesuatu tiba-tiba muncul di belakangnya dengan kecepatan menakutkan dan membawa kekuatan yang begitu mengerikan. Keterkejutan itu terlintas seketika di wajahnya dan akhirnya dia bisa melihat sosok ilusi tua yang mengenakan jubah abu-abu. Yunsan lantas mengatakan bahwa apakah ini roh spiritual yang berada di tubuh Shoyan? Sebenarnya Yunsan ingin menghindari serangan itu, tetapi ternyata Shoyan juga melancarkan serangannya dari arah depan. Serangan dadakan itu dengan cepat langsung saja menghantam tubuhnya sampai membuatnya meludahkan seteguk darah. Setelah menerima pukulan dahsyat itu, Yunsan benar-benar terpental beberapa puluh meter ke tanah sebelum pada akhirnya kedua kakinya kemudian menekan udara kosong dan mencoba untuk menstabilkan kondisi tubuhnya kembali. Di bawah serangan mendadak itu beruntungnya hanya membuatnya terluka parah. Semua orang yang berada di bawah dikejutkan saat melihat pemimpin besar sekte Yulan itu tiba-tiba berada dalam kondisi yang menyedihkan. Siapa yang berani membuat peringkat elit Dosong menjadi seperti itu? Mereka semua tampak bingung dan bertanya-tanya sebelum pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke atas langit kembali dan dia melihat sosok manusia tua berambut putih yang tampak seperti ilusi. Dan ya, itu adalah kemunculan Yalou seketika membuat seluruh tetua dari keluarga kekaisaran menampakkan wajah yang gembira. Jika Shoyan dan juga gurunya itu bekerja sama untuk membunuh Yunsan, maka dipastikan sekte Yulan benar-benar akan diratakan. Yunsan kemudian mencoba untuk menyapu bekas darah di mulutnya dan perlahan menatap tajam ke arah sosok manusia tua yang melayang di samping Shoyan.
Yun San lantas mengatakan bahwa dulu aku samar-samar bisa merasakan kekuatan yang aneh dari bocah ini. Ternyata akhirnya semuanya pun terungkap. Sebenarnya kekuatan itu berasal darimu. Yalo berkata, bagaimana mungkin aku membiarkanmu melukai muridku? Di sisi lain kau hanyalah seorang dosong kecil dan tidak akan pernah sebanding denganku yang berada di peringkat dosong di masa lalu. Kekuatan semacam itu mampu menghilangkan sekte Yulan dari benua Doki hanya dalam satu gerakan. Kata-kata Yalo sebenarnya tidaklah berlebihan untuk ditakuti. Dengan reputasinya di benua pada saat itu, seorang elit dosum tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Selain itu dia juga memiliki banyak kenalan dan seorang teman, bahkan di antara mereka ada yang lebih kuat darinya. Reputasinya di benua Doki sangatlah ditakuti oleh semua orang. Tetapi Yun San malah mengatakan bahwa kau hanyalah tubuh spiritual, namun ternyata begitu sombong. Karena kau berani muncul hari ini, maka aku akan membuatmu tinggal di sini bersama Shoyan. Yalo mengatakan hanya dengan mengandalkan kekuatanmu. Setelah itu nyala api surgawi putih kemudian mengelilingi tubuh Yalo dan bersiap untuk menyerang. Tetapi Yun San hanya tertawa lepas mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin berurusan denganmu. Dan dia telah menunggu lama untuk hari ini. Seketika Yun San kemudian memanggil sebuah nama dengan panggilan pelindung Wu. Aku akan menyerahkan orang ini padamu. Setelah mengatakan itu, sosok kabut hitam pekat bercampur ungu kemudian keluar sampai membuat semua orang yang berada di sana bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Keributan di antara murid sekte Yulan segera pecah saat menyaksikannya. Mereka benar-benar tidak tahu ternyata ada orang misterius seperti itu yang bersembunyi di dalam sekte. Begitu juga dengan Yun Yun terkejut bukan main saat melihat gugusan kabut hitam yang muncul di sisi panggung pernikahan. Dia jelas bisa merasakan bahwa kemunculan orang ini memiliki niat yang buruk. Sang mantan pemimpin sekte Yulan itu bertanya-tanya dilanda kebingungan mengapa sektenya tidak pernah menyampaikan bahwa ada sosok misterius sepertinya dan kapan gurunya menjalin hubungan dengan orang tersebut. Begitu juga dengan Jialo dan para tetua keluarga kekaisaran yang berada dalam pertarungan lain pun benar-benar dikejutkan dengan kemunculan sosok tersebut. Puncak keberuntungan yang baru saja mereka rayakan akhirnya seketika menghilang. Kekuatan orang yang muncul kali ini sangatlah kuat, oleh karena itulah perubahan situasi telah terjadi. Situasi darurat seperti ini akan membuat medan pertempuran menjadi semakin panas. Aula Jiwa kemudian tertawa dan dia mengatakan bahwa Yo Chen, sungguh tidak terduga kau malah mengantarkan dirimu sendiri kepada kami. Kau sangat beruntung bisa melarikan diri pada saat itu. Tetapi jika aku bisa menangkapmu hari ini, maka kepala Aula Jiwa milikku akan sangat bersuka cita. Yalo kemudian menghardiknya dengan amarah. Dia mengatakan, dasar sekelompok tikus yang tidak berguna. Saat itu kau meminjam tangan Han Feng untuk menyerangku dari belakang. Pada saatnya tiba aku akan datang dan membuat perhitungan denganmu. Suara Yalo benar-benar terendam emosi saat melihatnya. Niat membunuh di dalam hatinya melonjak luar biasa. Aula Jiwa kembali mengatakan bahwa pelindung ini mungkin sedikit takut padamu jika kau memiliki tubuh aslimu di masa lalu. Namun sekarang kau hanyalah seorang tubuh spiritual. Aula Jiwa kami memiliki banyak cara untuk menghadapimu. Setelah mendengarkan itu, Yalo kemudian mengatakan kepada Shoyan bahwa seperti yang kuharapkan, Aula Jiwa bersembunyi di dalam sekte Yulan. Dengan situasi seperti sekarang, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Orang ini juga bukanlah orang biasa, sangatlah sulit bagiku untuk membunuhnya sekarang. Tetapi Shoyan mengatakan kepada gurunya bahwa guru, kau bisa fokus untuk melawannya. Secara pribadi, aku akan berurusan dengan Yun San sendirian. Dan pada akhirnya, murid dan juga guru itu akan mengerahkan kekuatan terkuat mereka dan menggunakan seluruh kartu andalan mereka demi meraih kemenangan. Nah, sebelum pertarungan dimulai, Aula Jiwa kembali memperingatkan Yun San untuk tidak membunuh Shoyan dikarenakan klan Shou miliknya masih memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh aula miliknya. Setelah mendengarkan itu, bagaimana mungkin Shoyan tidak kaget? Dari kelihatannya, kemungkinan besar tujuan dari Aula Jiwa adalah batu giok kuno Toshi yang pernah disebutkan oleh Sun Er. Kemungkinan besar alasan itu jugalah mereka menangkap ayahnya hanya karena mencari benda tersebut. Tidak pikir panjang lagi, pelindung Wu tersebut langsung saja melancarkan rantai hitam di tangannya menuju lurus ke arah Yalau, dan akhirnya pertarungan penentu hidup dan mati pun dimulai. Setelah kemunculan Aula Jiwa, maka dia langsung saja melancarkan serangan rantai hitam pekat menggelegar melesat lurus langsung ke arah Yalau. Sang alkemis legendaris itu pun juga tidak bisa meremehkannya, dikarenakan Aula Jiwa merupakan sekte yang sangat misterius di benua Doki. Serangan yang dilancarkan kali ini jika sampai terkena tubuh spiritualnya, maka akan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Yalo kemudian mengeluarkan api surgawi putih di tangannya dan melemparkannya sehingga bertabrakan langsung dengan rantai hitam tersebut.
Melihatnya, Aula Jiwa lantas mengatakan, tidak heran kau bisa lolos dari penangkapan kami pada saat itu, ternyata kau mengandalkan kekuatan api surgawi semacam ini. Yalo tidak banyak bicara, segera dia kembali menggumpalkan api surgawi putih di tangannya dan terbentuklah pedang putih yang menakutkan. Kekuatan pedang itu tidak bisa diremehkan. Jika seseorang bersentuhan langsung dengan pedang tersebut, maka dipastikan akan berubah menjadi tumpukan abu. Setelah itu Yalo kemudian mengatakan, efek penahan yang dimiliki oleh Aula Jiwa milikmu terhadap tubuh spiritual tidaklah banyak berguna untukku. Karenanya kau harus mengerahkan seluruh kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, Sekte Yulan akan menjadi tempat di mana kau akan berakhir hari ini. Mendengarkan itu, Pelindung Wu hanya tertawa sembari mengatakan bahwa kata-katamu terlalu sombong. Bahkan tanpa efek penahan pun, apakah kau berpikir bisa membunuh pelindung ini hanya dengan kondisi tubuhmu yang berada dalam roh spiritual? Kau sedang bermimpi. Setelah mengatakan itu, 3 rantai kemudian keluar dari punggungnya dan itu bernama rantai pemecah 3 jiwa. Dengan cepat Pelindung Wu langsung saja membentuk segel di tangannya dan menggapai 3 rantai tersebut sehingga mampu menutup semua jalur yang berada di sekitaran Yalo. Yalo tidak tinggal diam saja, dia langsung saja melambaikan tangannya mengeluarkan 5 pola api surgawi putih menggumpal dan melemparkannya untuk menahan serangan 3 rantai yang dilancarkan oleh Aula Jiwa. Tabrakan api surgawi putih itu menghasilkan gelombang suara percikan yang maha dahsyat. Pertarungan 2 praktisi terkuat ini benar-benar luar biasa. Setelah serangan itu, jelas saja Pelindung Wu sangat terkejut bukan main ketika dia merasakan bahwa setiap kali serangan rantainya dilepaskan untuk bertabrakan dengan api surgawi yang dimiliki oleh Yalo, ternyata efek dingin serta rasa panas yang membakar terus-menerus melonjak di tangannya. Oleh karena itulah dia tidak ragu-ragu mengaku bahwa kekuatan orang tua yang ada di hadapannya ini memang terlalu menakutkan. Tidak heran Aula Jiwa miliknya tidak mampu menangkapnya, bahkan meskipun telah mengirim 3 pelindung terkuat sekaligus. Pertarungan kali ini benar-benar terlalu menyiksa dan merepotkan. Untuk menghadapi api surgawi putih itu jelas saja bukanlah hal yang mudah. Seketika Pelindung Wu kemudian berteriak mengatakan bahwa Yun San cepat habisi bocah itu. Kepanikan mulai terasa di sekujur tubuhnya saat dia merasakan bahwa kekuatannya dengan Yalo benar-benar tidaklah sebanding. Namun ekspresi Yalo ketika tenggelam ketika mendengarkan teriakan Pelindung Wu tersebut, dia tentu saja sangat mengkhawatirkan muridnya, meskipun dia juga berada dalam pertarungan. Kembali, api surgawi putih di tubuhnya sekali lagi dipadatkan, tatapannya semakin tajam ke arah Pelindung Wu tersebut, namun Yalo juga tidak yakin bisa membunuhnya dalam waktu yang singkat. Bagaimanapun orang yang ada di hadapannya sekarang juga merupakan salah satu pelindung terkuat yang berasal dari Aula Jiwa dan berada di peringkat tertinggi ranah Daosong. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Nah, sementara itu kembali ke lokasi Shoyan, tatapan Yun San yang mendengarkan teriakan Pelindung Wu pun benar-benar kaget sekaget-kagetnya. Dia tidak menyangka bahwa orang tua yang dianggap Shoyan sebagai guru ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Pelindung Wu yang terkenal lebih kuat darinya pun ternyata sangat kesulitan untuk menghabisinya. Setelah menyadari bahwa posisi mereka berdua mulai terpojok, maka Yun San kembali mengatakan kepada Shoyan bahwa bajingan kecil, awalnya aku hanya ingin bermain denganmu, namun dari kelihatan situasinya sekarang, hal itu tidak mungkin lagi kulakukan. Karena itulah aku akan segera menghabisimu dalam satu serangan. Setelah mengatakan itu, tubuh dari sang ketua pemimpin besar Sekte Yulan itu kemudian mengalirkan doki agungnya kembali menyebabkan fluktuasi energi meletus hebat dan mengguncang seluruh wilayah yang berada di sekitaran mereka. Doki itu kemudian membentuk pedang raksasa hijau yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Dengan terpaksa Shoyan harus mengambil beberapa langkah untuk menjaga jarak dan dengan cepat membentuk segel di tangannya. Esensi kekuatan doki yang dikeluarkan Shoyan kali ini ternyata jauh lebih lancar dibandingkan selama pelatihannya. Dan dijelaskan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik segel pemecah gunung di dalam pertempuran. Telapak tangannya kemudian dibungkus menggunakan doki yang begitu besar, cahaya kuat yang sangat menyilaukan secara bertahap muncul sampai-sampai membuat Yun San mengatakan bahwa mengapa bajingan ini masih memiliki banyak kartu andalan. Dalam pandangannya, itu adalah hal yang merepotkan. Sepertinya aku tidak bisa menundanya terlalu lama, aku harus cepat menghabisi bocah ini, jika tidak semua rencana akan berdampak buruk bagiku. Setelah mengatakan itu, tatapannya semakin menjadi tajam dengan amarah. Kedua tangannya kemudian membentuk segel aneh dan seketika pedang panjang yang dikeluarkan sebelumnya pun akhirnya melesat dengan kecepatan penuh menuju lurus langsung ke arah Shoyan. Pedang raksasa membawa kekuatan yang sangat-sangat mengerikan.
Bahkan Haibodon dan juga tetua yang lain yang berada di medan pertempuran pun mulai menjadi pucat ketika mereka merasakan bahwa serangan yang dilepaskan oleh Yun San kali ini sangatlah kuat dan juga mematikan. Sebagai praktisi Do Huan di Kekaisaran Jiama, mereka jelas bisa merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam pedang tersebut. Namun Shoyan tidak takut sedikit pun, dia akhirnya melepaskan teknik segel pemecah gunungnya juga, dan itu langsung menghasilkan suara riak energi pecah bergelombang dan mengguncang seluruh isi langit medan peperangan. Dua serangan berkekuatan dewa itu bertemu dan bertabrakan satu sama lain di atas cakrawala, menghasilkan dentuman kebisingan dan membuat tatapan seluruh orang yang berada di sekitaran mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagaimanakah hasil dari serangan yang baru saja mereka lepaskan. Tidak berselang lama setelah kabut mulai menghilang, diperlihatkan kedua lengan Shoyan benar-benar terkoyak, bajunya tampak rusak, darah menetes dari tangannya, serta wajahnya juga menjadi pucat dan dipenuhi dengan bercak-bercak merah. Namun jangan senang dulu, meskipun kondisi Shoyan tampak menyedihkan, tetapi Yun San pun juga tampaknya mengalami hal yang serupa. Pakaiannya rusak, tangannya bergetar hebat, dan darah menetes mengalir ke bawah. Begitu juga dengan wajah sang pemimpin besar sekte Yulan itu dipenuhi dengan bercak-bercak darah. Kondisi semacam itu sekali lagi membuat semua orang yang berada di bawah hanya bisa terdiam. Tidak disangka pemuda tersebut mampu membuat ketua sektenya berakhir imbang meski telah menerima pukulan terkuat. Kejadian itu membuat semua tetua keluarga kekaisaran kaget bukan kepalang. Tidak ada yang menyangka ternyata Shoyan mampu membuat seorang elit dosong berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Sementara itu Yun Yun yang berada di panggung pernikahan diam-diam menghela nafas lega saat melihat mantan pacarnya itu tidak terbunuh oleh serangan Yun San. Wanita cantik itu tentu tidak rela jika Shoyan mati di tangan Yun San, tetapi di sisi lain dia juga tidak rela melihat gurunya dibunuh oleh Shoyan. Kembali ke medan pertempuran, meskipun Yun San telah babak belur parah, tetapi dia masih angkat bicara dan mengatakan, "Dasar bajingan, tidak ada yang menduga kau ternyata mampu membuat leluhur sekte ini terluka parah. Aku benar-benar meremehkanmu. Jika aku tidak salah, teknik Dao yang kau gunakan sebelumnya adalah teknik Dao yang berada di tingkatan tinggi, bukan? Berapa kali kau bisa menggunakannya?" Shoyan kemudian menghapus bekas darah di sudut mulutnya dan kembali menjawab bahwa kondisimu sekarang sudah menjadi jawaban untukmu. Jawaban itu membuat Yun San tertawa dingin sembari melanjutkan, "Benarkah begitu? Tapi meskipun teknik Dao yang kau gunakan sebelumnya memiliki kekuatan daya hancur yang sangat luar biasa dan aku pun juga tidak berani menganggapnya remeh, tetapi aku masih khawatir itu masih sangat kurang jika ingin membunuh seorang dosong." Shoyan yang mendengarkannya juga menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menyangkal fakta yang ada. Meskipun teknik segel pemecah gunung terbilang sangat kuat, tetapi itu belum mampu sepenuhnya untuk menghabisi Yun San. Melihat pertarungan Shoyan melawan Yun San semakin menggelegar di medan pertempuran, membuat Yalo tampak semakin khawatir kepadanya. Di sisi lain, kondisinya sekarang berhadapan dengan Protektor Wu juga telah masuk ke jalan buntu. Mereka berdua telah mengerahkan semua gerakan terkuat dengan niat membunuh. Namun sayangnya belum ada hasil yang jelas dari kedua belah pihak. Tidak bisa dipungkiri, meskipun Yalo dapat mengimbangi kekuatan aula jiwa untuk sementara waktu, tetapi tubuhnya merupakan roh spiritual. Tentu saja daya tahannya akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan seorang elit dosong yang lain. Oleh karena itulah jika pertarungan semakin panjang dan juga lama, maka Yalo benar-benar akan dirugikan. Tapi meski begitu, Yalo juga tidaklah mungkin dikalahkan dengan mudah dikarenakan tubuh spiritual yang dimilikinya bukanlah tubuh spiritual biasa. Itu semua dikarenakan keberadaan sang guru yang memiliki api surgawi putih. Pemikiran awal pelindung aula jiwa yang meremehkannya malah berujung menyedihkan. Serangan yang digunakan oleh Yalo sekarang merupakan gerakan yang sangat fatal, terampil, dan juga terkesan ganas. Apalagi dikombinasikan dengan api pendingin tulang menyebabkan pelindung aula jiwa itu mulai tampak terdesak dan kesulitan. Jika dia sampai terkena api surgawi putih tersebut, maka tubuhnya akan terbakar menjadi tumpukan abu. Dijelaskan, pelindung Wu tersebut hanya bisa berada dalam posisi bertahan. Kejadian itu membuat emosi di dalam hatinya makin memanas dan juga membara. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kondisi yang begitu menyedihkan setelah bertahun-tahun menekuni pekerjaannya untuk menangkap tubuh spiritual yang berada di benua Doki. Kembali ke lokasi Shoyan, sementara waktu dia mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran lain, dia melihat teman-temannya yang masih bertarung dengan anggota dari Sekte Yulan, sepertinya juga mulai tampak kesulitan, bahkan diperlihatkan mereka terus berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan gabungan yang ingin dibentuk oleh para aliansi sekte.
Tetapi yang paling membuat Shoyan sedikit lega adalah pertarungan High Bodom bersama dengan tetua keluarga kekaisaran tampaknya berada dalam posisi yang unggul. Jika mereka bisa mengalahkan para tetua itu dengan cepat, maka tentu saja medan pertempuran yang kacau ini bisa distabilkan kembali. Setelah itu Shoyan juga melirik cincin hitam yang berada di tangannya. Dia secara alami mengerti bahwa kekuatannya sekarang sudah dipastikan tidak mampu lagi untuk membunuh Yunsan. Maka satu-satunya pilihan yang bisa menentukan hasilnya adalah Shoyan terpaksa harus menggunakan teknik pamungkasnya untuk melenyapkan kehidupan Yunsan. Tapi sebelum menggunakan kekuatan itu, Shoyan harus memulihkan dokinya terlebih dahulu dan dengan cepat langsung saja mengeluarkan satu pil obat dan mengonsumsinya. Dan setelah itu perlahan dia mulai menyempurnakan dan membentuk kekuatan yang bernama Teratai Amarah Dewa. Kekuatan itu menggunakan 3 penggabungan api surgawi dengan kekuatan yang berbeda dan juga warna yang berbeda. Tatapan Yunsan benar-benar dikejutkan saat dia melihat teratai dewa kecil di tangan Shoyan mulai terbentuk sempurna. Dia jelas bisa merasakan rembesan kekuatan yang dikandung dalam serangan tersebut. Yunsan benar-benar tidak bisa meremehkannya. Di saat kondisinya mulai terdesak dan tidak mempunyai pilihan lain, dia langsung saja mengelirkan doki di seluruh tubuhnya sehingga menghasilkan tornado menggumpal dan segera menutupi tubuh sang pemimpin sekte besar tersebut. Singkat cerita, setelah menyerap semua energi alam yang berada di sekitarnya dan telah menggabungkan 3 jenis api surgawi untuk membentuk teratai amarah dewa, maka Shoyan langsung saja melepaskan kekuatan tersebut menuju lurus untuk merenggut nyawa Yunsan. Teratai amarah dewa 3 warna itu melesat dengan kecepatan penuh dan diyakini setelah melepaskan kekuatan itu, maka hasil pertarungannya akan segera ditentukan. Sekali lagi ledakan hebat mengguncang cakrawala. Teratai 3 warna itu kemudian bertabrakan dengan tornado doki yang dibentuk oleh Yunsan. Ledakan hebat itu membuat seluruh orang yang berada di sana hanya bisa melotot di bawah keterkejutan saat melihatnya. Bahkan gurunya Yalo dan juga pelindung aula jiwa yang masih terlibat dalam pertarungan pun tidak bisa menahan wajah untuk mengalihkan pandangan mereka ke arah Shoyan. Tapi yang paling kaget sekarang adalah pelindung aula jiwa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa teratai amarah dewa yang dibentuk menggunakan 3 penggabungan api surgawi itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat-sangat mengerikan. Seluruh murid dan juga orang-orang yang berada di bawah sekte tersebut hanya bisa berlari ke sana kemari saat mereka merasakan bahaya yang ditimbulkan dari hasil ledakan tersebut. Gelombang api panas itu menyebar ke segala arah, membawa suhu yang begitu menakutkan. Bahkan para ahli yang berada di dalam pertempuran lain pun mencoba untuk bertahan di tempat mereka masing-masing, dikarenakan jika tidak maka takutnya keadaan mereka akan berakhir menyedihkan di bawah gelombang api tersebut. Sementara itu di tempat pertarungan lain, teman-teman Shoyan yang berasal dari Akademi Jianan termasuk Lin Yan, Lin Shuya, Xian dan juga Liu Qing terus bertanya-tanya tentang bagaimana kabar Shoyan sekarang. Meskipun kondisi mereka juga tampak terluka, tetapi dia tetap mengkhawatirkan rekan seperjuangannya itu. Sementara di lokasi lain, akibat dari pertarungan besar yang telah terjadi, 1/4 orang-orang dari sekte Yunlan telah tewas. Bahkan Yun yang masih berada di panggung pernikahan pun hanya bisa menahan rasa tenggelam di hatinya saat melihat kondisi dari sektenya itu benar-benar sudah berada dalam kerugian yang parah. Kembali ke lokasi pertarungan Yalo melawan aula jiwa, saat ini pelindung Wu tersebut telah terluka parah dan babak belur diakibatkan serangan membabi buta yang dilancarkan oleh Yalo. Aula jiwa kembali mengatakan bahwa orang tua, aku tidak pernah menyangka kau masih memiliki kekuatan yang begitu kuat, bahkan meskipun kau tidak berada dalam tubuh fisikmu. Kau benar-benar layak menjadi salah satu orang terkuat di seluruh benua Doki. Yalo hanya tertawa dingin sembari mengatakan bahwa tidaklah mudah untuk memadamkan semangat masa mudaku yang dulu. Mendengarkan itu aula jiwa kembali berkata, benarkah? Apakah menurutmu kau akan begitu mudah untuk mengalahkan pelindung ini? Hari ini aku pasti akan menangkapmu dan membawamu kembali ke aula milikku, bahkan meskipun aku harus membayar harga yang sangat besar. Tatapan Yalo semakin menjadi suram saat mendengarkan kata-katanya, tapi meski begitu Yalo juga tidak tahu taktik semacam apa yang ingin dia lakukan. Sementara kembali ke lokasi pertarungan Shoyan melawan Yunsan, setelah bentrokan teratai amarah dewa itu usai, maka kedua sosok petarung yang menjadi pusat perhatian semua orang pun mulai terlihat dengan jelas di udara. Meskipun diperlihatkan Yunsan telah terluka parah dan jatuh dari atas langit, tetapi untuk membunuh seorang dosong sepertinya menggunakan 3 penggabungan jenis api surgawi ternyata belum cukup. Oleh karena itulah saat melihat pemimpin besar sekte Yunlan itu mulai dalam keadaan lemah, maka Shoyan berniat untuk mengambil kesempatan terbaik demi menghabisinya. Dipastikan setelah dia menerima pukulan terakhir dari Shoyan, maka kehidupan Yunsan benar-benar akan menghilang.
Dengan cepat Shoyan langsung saja melancarkan serangan terakhirnya sembari mengatakan kepada Yun San bahwa aku sudah mengatakan padamu aku pasti akan membuatmu menyesal dikarenakan telah mengizinkanku melarikan diri pada saat itu. Aku Shoyan akan terus mengingat hutan perseteruan darah yang telah kau sebabkan. Hari ini aku akan membalas semuanya untukmu. Shoyan tertawa menggila saat melancarkan serangan itu. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya dan juga pandangan matanya. Dan setelah serangan itu hampir mengenai Yun San, tiba-tiba saja Yun Yun berteriak dari bawah panggung pernikahan dan menyuruhnya untuk tidak membunuh gurunya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia tetaplah anggota dari sekte Yulan dan Yun San adalah seorang guru yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Alasan itu jugalah yang secara pribadi membuatnya tidak rela menyaksikan gurunya terbunuh di tangan Shoyan. Shoyan kemudian mengatakan pada Yun Yun bahwa seseorang yang telah membuat perseteruan darah dengan klan Shou milikku harus dibayar dengan darah. Setelah mengatakan itu akhirnya tinju yang dibungkus menggunakan api surgawi tersebut kemudian melesat hebat di dada Yun San, membuat tulang-tulang pemimpin besar sekte Yulan itu seketika remuk dan juga hancur. Kekuatan terakhir itu langsung saja menghantamnya dengan keras dan Shoyan mengatakan padanya bahwa pukulan ini untuk ayahku, untuk ibuku, dan seluruh anggota klan Shou yang meninggal. Pukulan ini juga karena kau telah membuat saudara pertamaku lumpuh. Shoyan meraung dengan amarah sampai diperlihatkan dada Yun San benar-benar penyok dan terkoyak diakibatkan serangan membabi buta tersebut. Wajah cantik Yun Yun hanya bisa menatap gurunya yang jatuh dari atas langit ke tanah dengan kondisi berlumuran darah. Setelah menerima pukulan terakhir dari Shoyan, akhirnya Yun San pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi jelas saja setelah melancarkan serangan itu, Shoyan juga benar-benar kehabisan banyak kekuatan, sampai pada akhirnya gurunya kemudian menangkapnya di udara. Yalo menghela nafas lega saat melihat muridnya itu baik-baik saja, tetapi untuk memulihkan kondisi tubuhnya kembali, maka tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu Shoyan juga mengatakan kepada gurunya untuk mengambil kerangka mayat Yun San, dikarenakan hal itu akan sangat dibutuhkan untuk proses membangkitkan tubuh fisik Yalo. Tetapi baru saja sang guru hendak ingin mengambil mayat Yun San, tiba-tiba saja suara tawa terdengar di sekitaran mereka dan itu adalah Aula Jiwa. Dia lantas mengatakan bahwa Yo Chen, kau sangat lambat untuk bertindak. Setelah mengatakan itu pelindung Wu tersebut langsung saja meraih tubuh Yun San dan menyerapnya. Secara bertahap pelindung Wu tersebut kemudian menarik paksa kekuatan roh yang berada di tubuh Yun San. 9 rantai hitam pekat itu kemudian menjulur secara bersamaan, membuat tatapan seluruh orang yang berada di sekitaran mereka menjadi semakin jelek, dikarenakan mereka jelas bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.